bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, harapanku, haleluya. Oh, haleluya. Kaulah harapanku Tuhan, haleluya. Hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah. Kaulah pengharapanku, Tuhan. Hallelujah, hallelujah. Haleluya.
Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Saya percaya Tuhan tetap menyertai kita. Dalam kondisi sesulit apapun, saya percaya Tuhan tidak meninggalkan kita. Mari saudaraku, saat hari ini kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yosua. Kalau saudara suka dengan judul renungan, maka saya beri judul renungan hari ini dengan judul Setiap Hari Bersama Yesus. Judulnya Setiap Hari Bersama Yesus. Nah saudaraku, renungan ini terambil di dalam kitab Yosua pasal 3, ayat 3 sampai dengan 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudaraku, Alkitab ini saya miliki sejak saya SMP. Jadi sudah duel saudaraku ya. Tulisannya juga kecil-kecil sekali. Makanya tadi saya lihat mana nih ayat 3 nih ya. Oke, saudara ketemu ya. Saudaraku, judul renungan setiap hari bersama Yesus. Seperti halnya Yosua bersama dengan orang Israel
mereka mengalami sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan. Memang sebelumnya bangsa Israel sudah mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan lewat seorang pemimpin bernama Musa. Nah, kali ini bersama dengan Yosua. Dan yang luar biasa begini, saudaraku. Apa yang dialami oleh Yosua dan orang Israel hari-hari ini sama dengan seperti yang kita alami. Nah, karena itu, bagaimana caranya supaya setiap hari kita ini berjalan, setiap hari bersama Yesus? Apa yang harus kita miliki? Apa yang harus kita perbuat? Apa yang kita punya, saudaraku? Karena ini sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Kalau dulu waktu dipimpin Musa, ada peperangan, banyak peperangan, saudaraku ya. Tapi begitu dipimpin Yosua, memang nanti ke depannya ada peperangan melawan bangsa-bangsa lain, saudaraku. Tapi ini awal-awal sudah bukan mengalami peperangan, menghadapi bangsa lain, tapi menghadapi alam, yaitu Sungai Yordan. Untuk masuk ke tanah perjanjian, melewati Sungai Yordan. Dan ini bukan sungai yang dangkal, bukan sembarang sungai, saudaraku. Tapi ini Sungai Yordan, kalau saudara nanti baca secara keseluruhan, hari ini baca secara keseluruhan kitab Yosua pasal 3, bagaimana Yosua bersama bangsa Israel melewati Sungai Yordan. Waduh, terjadi keajaiban, saudaraku. Ya, jadi belum apa-apa ini menghadapi alam dulu. Nah, bagaimana caranya, saudaraku, menghadapi sesuatu yang mustahil, sesuatu yang di luar dugaan, tapi kita bisa melewatinya. Ya, sebaliknya, orang kadang belum apa-apa, belum tahu yang dihadapi, sudah khawatir dulu, saudaraku. Nah, ini sesuatu yang sangat disayangkan, apalagi orang yang mengaku dirinya orang Kristen, orang yang percaya, belum tentu itu terjadi, sudah khawatir dulu. Belum tahu apa yang dihadapi, sudah ketakutan dulu. Sehingga ketakutannya begitu menguasai dirinya, sehingga akhirnya jatuh sakit dan mengalami musibah. Saudaraku, padahal di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sayang sekali, kadang kita menemui sebaliknya. Dikatakan tadi kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sebaliknya, saudaraku, ada orang yang mengambil kesusahan esok ditanggung hari ini, dipikul hari ini. Nah, ini yang salah, saudaraku ya. Nah, kembali lagi, saudaraku ya. Jangan khawatir akan hari ini, sebab Tuhan akan menunjukkan keajaiban dalam hidup kita. Kembali lagi di kitab Yosua tadi, saudaraku. Ya, apa yang harus kita punya untuk melewati setiap hari ini bersama dengan Tuhan? Bagaimana? Apa yang harus kita miliki? Yang pertama, milikilah iman, saudaraku. Ya, milikilah iman. Tuhan mengajar kita setiap hari untuk kita makin beriman. Iman itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Iman membutuhkan sebuah proses. Iman setiap orang berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksakan iman saya harus sama dengan iman kamu. Tidak bisa, saudaraku. Tapi setidaknya kita harus menyelaraskan. Iman kita ini dibimbing, dipimpin oleh firman Tuhan. Mungkin ada gembala sidang, hamba Tuhan yang menuntun supaya kita makin beriman, itu baik. Dan memang setiap orang harus setidaknya punya mentor atau pemimpin secara rohani, kakak rohani atau bapak rohani. Itu baik. Tapi terlebih firman Tuhan ini yang membuat kita makin beriman. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Saudaraku, yang pertama milikilah iman. Yosua ini adalah orang yang memiliki iman. Karena menggantikan Musa itu bukan sesuatu yang gampang. Pemimpin yang spektakuler Musa itu, yang luar biasa, digantikan oleh Yosua yang muda, saudaraku, yang belum berpengalaman. Tapi yang luar biasa, Tuhan tahu isi hati Yosua. Yosua pada awalnya pasti mengalami rasa, bisa ndak ya, memimpin bangsa ini gimana ya, bisa nggak ya, melewati hari ini, ya apa ya. Bukankah hari-hari ini juga yang menjadi pemikiran kita, bisa nggak ya saya melewati hari ini? Bagaimana dengan pekerjaan saya? Bagaimana dengan keluarga saya? Bagaimana dengan ekonomi saya dan sebagainya? Dan Tuhan menasihati Yosua di kitab Yosua pasal 1, saudara bisa membacakan nanti, saudara, itu tertulis, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan akhirnya melalui firman Tuhan itu, Yosua menjadi orang beriman, orang yang kuat, orang yang teguh hatinya. Saya tahu hari-hari ini masih kita melewati Januari ini, sudah beberapa minggu kita lalui, tapi sudah terjadi banyak tanda-tanda
alam yang bergejolak, saudaraku ya. Ada bencana alam, ya. Ada tornado di Wonogiri, ada banjir bandang di Bojonegoro, ada gempa di Majini di Mamuju, Sulawesi Barat, banjir juga di Kalimantan Selatan. Waduh, saudaraku, kalau kita melihat berita itu, rasanya secara daging, secara jiwa ini, aduh, kok begini ya? Nah, itulah, saudaraku. Kita perlu punya iman supaya kita tidak takut. Kita tidak khawatir akan menghadapi hari esok. Kuatkan dan teguhkan itu. Punya iman, saudaraku. Bahkan, beberapa hari yang lalu, saya membaca di teks lain, berita yang ada di bawah itu yang tertulis berita apa yang berjalan itu, saudaraku ya, tulisan berjalan itu. Dikatakan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mencatat bahwa sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 21 Januari, itu sudah terjadi 185 bencana di Indonesia. Mari saudaraku kita berdoa untuk Indonesia lebih lagi. Berdoa untuk di mana engkau tinggal. Supaya Tuhan memberkati bangsa kita, Tuhan memberkati kota kita, Tuhan memulihkan bumi ini. Kembali lagi ke topik yang pertama tadi, poin pertama, milikilah iman, saudaraku. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok, tapi percaya jangan kesusahan esok dipikul hari ini. Ya, sukacita, damai sejahtera saja. Kenapa? Ini bukan sesuatu yang mudah, tapi kita punya Yesus. Firman Tuhan yang mengatakan Dia yang memegang tangan kita, Dia memberi kita kemenangan. Seperti Yosua diberi kemenangan oleh Tuhan. Dia bisa melewati sungai Yordan. Itu menghadapi alam. Dan selanjutnya Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Saudaraku, yang pertama milikilah iman. Ya. Karena bagaimana ya caranya menghadapi alam? Tapi Yosua punya iman. Dan imannya tertuju kepada Allah yang hidup. Allah yang berkuasa atas alam. Yang kedua, saudara. Ya, dikatakan tadi di ayat yang ke-5, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib. Apakah saudara mau menerima keajaiban dari Tuhan? Saya percaya saudara pasti bilang, amin. Saudara mau menerima kemenangan? Amin. Saudara mau menerima hal-hal yang luar biasa dari Tuhan? Amin. Saya percaya. Saya pun juga mau. Tapi yang luar biasa di poin kedua ini demikian, saudara. Mau melewati sungai Yordan harusnya membangun jembatan, semua orang digerakkan untuk gotong royong, mengumpulkan kayu dan sebagainya. Mereka bisa dengan cepat membangun jembatan karena orang yang begitu banyak, saudara. Tapi Tuhan tidak memerintahkan seperti itu. Tuhan memerintahkan, kuduskanlah dirimu. Tuhan bicara melalui Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu. Poin yang kedua, miliki kesucian diri, kekudusan. Saudaraku, hari-hari ini orang untuk hidup kudus itu begitu sulit. Ya. Angka perceraian begitu meningkat. Free sex, pergaulan bebas juga begitu meningkat. Banyak orang menjadi suka berbuat cabul, saudaraku. Berzinah, saudaraku. Tidak setia kepada pasangannya, pergaulan bebas dan sebagainya. Kuduskanlah dirimu. Allah itu kudus, karena itu kita harus kudus. Tidak mungkin orang bisa melihat Allah tanpa kekudusan, saudaraku. Yosua mengatakan pada bangsa itu, kuduskanlah dirimu. Jadi kuncinya untuk menerima perbuatan Tuhan yang besar, kuduskan diri. Kalau mau menerima mujizat Tuhan, kita harus menguduskan diri. Banyak-banyak waktu, banyak sekali waktu tinggal di hadirat Tuhan. Kalau perlu ngambil doa puasa, saudara. Sungguh-sungguh lebih lagi kita tanggalkan kedagingan ini. Bukan dengan kekuatan kita, bukan. Tapi dengan Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita ini menanggalkan kedagingan, hawa nafsu ini, saudara. Supaya kita makin serupa seperti Yesus. Kuduskan dirimu, saudara. Mari kita hari-hari ini dengan berbagai macam hal-hal yang terjadi, berita-berita yang kita dengar, pikiran kita harus kudus, harus suci, hati kita, mulut kita, segenap hidup kita harus kudus, saudaraku. Supaya kelak kita ini akan menerima perbuatan Tuhan yang ajaib terjadi hari ini. Dan yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga adalah miliki ketaatan. Ya, miliki ketaatan. Karena waktu itu Yosua memerintahkan para imam itu berjalan di depan. Dan berikutnya diikuti oleh rakyat atau bangsa Israel. Dan bangsa Israel mengikuti para imam. Tidak sebaliknya, bangsa Israel atau orang-orang Israel berada di depan dan para imamnya
yang berada di belakang. Bukan, saudara. Tidak boleh kebalik. Para imam yang berada di depan, bangsa Israel atau orang-orang Israel mengikutinya dari belakang. Artinya apa? Para imam ini adalah melambangkan kehadiran Tuhan. Tuhan yang berjalan di depan mereka. Miliki ketaatan. Hadirkan Tuhan terus dalam pekerjaan kita. Hadirkan Tuhan terus di dalam rumah tangga kita. Dalam kesehatan kita. Di dalam keuangan kita. Undang Dia terus sebagai penguasa tunggal hidup kita. Dan miliki ketaatan. Tuhan menyuruh kita berjalan di mana? Orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Pasti peka. Disuruh Tuhan apa? Dia tahu, saudara. Mari, saudaraku. Kalau tadi kita baca di ayat yang keempat bagian akhir, dikatakan, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ada jalan yang belum pernah dilalui oleh orang Israel, saudara. Tahun ini masih panjang. Kita masih di bulan 1 ini. Masih ada 11 bulan lagi. Saudaraku, masih panjang. Ada hal-hal yang belum pernah terjadi, bisa terjadi. Jalan ini masih panjang. Miliki ketaatan. Di depan ada banyak tantangan, banyak godaan. Tapi firman Tuhan jelas. Kalau kita disuruh miliki iman kepada Tuhan, harus menyucikan atau menguduskan diri. Tidak jatuh dalam dosa, tidak turut dalam hawa nafsu dunia, dan miliki ketaatan. Seperti Yosua yang dipimpin oleh Tuhan. Dan orang-orang Israel taat dipimpin oleh Tuhan. Selalu menghadirkan hadirat Tuhan. Berjalan di belakang Tuhan. Tuhan sebagai pemimpinnya. Maka ada perbuatan ajaib. Setiap hari bersama Tuhan. Selalu ada perbuatan ajaib. Saudaraku, hari ini apa yang akan saya sampaikan cukup sampai sekian. Tapi percaya, saudaraku, firman Tuhan itu apa yang kita dengar tertanam dalam hati kita, berakar dengan kuat, bertumbuh dengan lebat, berbuah dengan sangat lebat, saudaraku. Dan percayalah, kita akan menikmati setiap hari bersama Tuhan, selalu ada keajaiban. Apa yang kau pergumulkan hari ini? Engkau seperti melewati sebuah jalan yang belum pernah dilalui, pergumulan yang begitu sulit, sepertinya tidak ada jalan keluar. Yosua, wah ini gimana ini? Sungainya dilalui. Tapi dengan cara Tuhan, sungai itu nanti saudara baca secara keseluruhan Yosua pasal 3 bisa tersebak ke sebelah sisi sebelah sana dan sisi sebelah sana sehingga air itu tersebak, saudaraku. Dan mereka berjalan di tengah-tengah sungai Yordan, tanah itu benar-benar kering, saudaraku. Luar biasa. Nah, keajaiban Tuhan juga terjadi dalam hidup kita. Tidak perlu menunggu bulan depan, minggu depan. Hari ini. Kalau engkau percaya, punya iman, sucikan diri, kuduskan dirimu, dan taat pada Tuhan. Hari ini ada perbuatan ajaib Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Engkaulah yang membuat kami diberkati, disertai, dan dilindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hari ini Tuhan, perbuatan ajaib yang dari Tuhan, kami terima ya Tuhan. Kami punya iman bahwa Engkau sanggup melakukan hal-hal yang mustahil. Kami juga mau menguduskan diri supaya kami semakin serupa dengan gambaran-Mu. Taat melakukan kehendak-Mu. Bawa kami untuk selalu tinggal di hadirat-Mu. Selalu mengundang hadirat-Mu ada dalam hidup rumah tangga kami, kesehatan kami, pekerjaan kami. Dalam segala hal. Tuhan, kami minta Engkau hadir, berkuasa untuk hidup kami. Seluruhnya hidup kami adalah milik-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini, setiap hari, bersama dengan Yesus, sungguh indah hidup kami. Ada perbuatan ajaib kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah renungan firman yang kami dengar, biar untuk kemuliaan Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah terima berkat firman-Mu. Haleluya. Amin.